Yang melatar belakangi saya untuk terjun di dunia pertanian organik adalah berangkat dari kebutuhan saya sendiri untuk terapi kesehatan. Saya divonis, saya sakit, dokter bilang sih ini namanya eklamsi ya. Kenapa saya menanam sendiri ya sayur organik? Trigger saya adalah ternyata untuk mendapatkan sayur organik atau bahan makanan organik di tahun 2013 itu sangat tidak mudah. Akhirnya saya mikir, kayaknya kalau misalnya saya membantu ibu-ibu nih, bagaimana sayur organik ini bisa delivery langsung ke rumah, kayaknya bakal sangat membantu. Jadi berangkatnya dari apa yang saya rasakan aja gitu. Pagi adik-adik. Pagi Ibu. Apa kegiatannya hari ini? Lagi membersihkan gulma Bu. Oh oke. Hari ini kita ada jadwal panen bayam hijau ya. Bagus nih dek sayurmu dek. Kebun ini adalah kebun yang kami bangun di atas lahan pekarangan. Fungsi utama dari kebun ini adalah sebagai salah satu lumbung pangan keluarga. Lumbung pangan keluarga memang tidak luas. Sebagaimana konsep yang kami bawa, ini adalah salah satu pola untuk mengoptimalkan pekarangan agar lebih produktif. Yang pertama, kecukupan pangan bagi keluarga, dan yang kedua adalah sebagai sumber tambahan ekonomi baru bagi keluarga. Yang melatar belakangi saya untuk terjun di dunia pertanian organik adalah berangkat dari kebutuhan saya sendiri untuk terapi kesehatan. Sekitar tahun 2013 ya, saya divonis, saya sakit dan itu sampai kejang dan koma. Kalau dokter bilang sih ini namanya eklamsi ya. Tahun 2013 itu memang eklamsi menjadi salah satu penyakit yang saya bilang masih sangat jarang. Saya pun juga tidak pernah mendengar sebelumnya, dan dokter itu juga belum punya banyak referensi berhubungan dengan eklamsi ini gitu. Hanya saja diberikan catatan oleh dokter bahwa eklamsi ini bisa berulang pada kehamilan berikutnya. Dan ini satu di antara 75 orang yang bisa selamat begitu ya. Jadi ternyata eklamsi ini menjadi salah satu penyakit atau momok gitu ya yang dikhawatirkan, yang ditakuti oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Karena saya meyakini bahwa tidak ada sakit yang tidak ada obatnya, maka saya mengupayakan ya untuk ikhtiar secara mandiri dengan terapi ya menggunakan sayur organik. Jadi saya mengalihfungsikan lahan depan rumah menjadi lumbung pangan keluarga begitu. Jadi saya tanamin sayur-sayuran untuk kemudian bisa menghasilkan aneka ragam sayur yang bisa saya gunakan untuk ya tadi bahan terapi gitu. Yang setiap hari dari kebun itulah kemudian saya bisa membuat aneka ragam smoothies ya, kurang lebih 2-3 tahun terapi dengan sayur-sayur organik tersebut gitu. Oke, hari ini kita panen. Pas ini ya, pas ada bubur bayi, sudah waktunya kita kirim hari ini.
pas bayam hijau kita juga sudah siap untuk dipanen. Nah, kayak biasanya Dek, yang dipanen yang sudah, nah kayak gini Dek, panjangnya yang segini ya, cari yang segini dulu ya Dek. Nah, daun muda dan akarnya di tanahnya ya dihilangkan biar nanti kita nyucinya nggak terlalu susah. Salah satu yang menjadi trigger saya kenapa saya menanam sendiri ya sayur organik, trigger saya adalah ternyata untuk mendapatkan sayur organik atau bahan makanan organik di tahun 2013 itu sangat tidak mudah, sangat tidak simple. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya harus pergi ke modern market dulu untuk bisa dapat sayur organik. Pun ketika saya udah sampai di sana, saya belum tentu bisa ngedapetin sayur organik itu dalam posisi masih segar. Masih segar itu jarang sekali ada, kemudian kelengkapannya juga sudah tidak lengkap gitu karena saya tidak tahu kapan petani itu mengirimkan sayur organik ke supermarket tersebut. Kemudian yang kedua, karena kebutuhan terapi tidak mungkin kemudian saya mengkonsumsi ini jarang-jarang. Saya menjadikan sayur organik itu sebagai bahan pangan utama di setiap sarapan pagi saya begitu. Dan karena kebutuhannya akan sering mengkonsumsi ya, saya berpikir kalau satu bungkus aja harganya sudah sekian di tahun itu ya 2013, ini akan mahal sekali, habisnya akan sangat banyak begitu. Dari situ kemudian otodidak belajar dari YouTube untuk kemudian membuat sendiri. Saya pikir tidak apa-apalah kalau fisiknya tidak bagus ya. Ketika saya konsumsi sendiri, toh juga saya yang menanam sendiri. Saya mengambil benefitnya, saya mengambil nilai baik dari organiknya gitu ya. Saya menanam sendiri, memulai ya untuk menanam sendiri sayuran organik dari pekarangan yang hanya sekecil itu. Kalau bicara perkembangan pertanian organik khususnya di Kota Malang, nggak usah jauh-jauh deh gitu. Ketika saya pertama kali pengen menanam atau mengkonsumsi sayur organik, itu kan nggak mudah ya. Artinya untuk mendapatkan sayur organik itu harus pergi ke supermarket dan itu tidak semua supermarket di Malang itu ada gitu. Berangkat dari situ kemudian saya berpikir gimana ya kalau misalnya saya memproduksi sayur organik juga, kemudian saya membuka layanan yang direct ke konsumen gitu. Berangkat dari permasalahan saya sendiri gitu ya. Akhirnya saya mikir kayaknya kalau misalnya saya membantu ibu-ibu nih ceritanya bagaimana sayur organik ini bisa delivery langsung ke rumah, kayaknya bakal sangat membantu. Jadi berangkatnya dari apa yang saya rasakan aja gitu.
Hai, selamat datang di kebun organik kami. Ini adalah salah satu kebun di luar kebun pekarangan yang berada di kawasan persawahan. Kami ada di kawasan Kelurahan Cemoro Kandang, Kota Malang, dan spot sayur yang kami kembangkan di sini merupakan salah satu dari sekian banyak luasan padi organik yang juga sedang kami kembangkan bersama dengan para petani mitra di Kelurahan Cemoro Kandang ini. Hari ini kegiatan seperti biasanya, kami pagi merawat kebun, ya, merawat tanaman. Di sini ada banyak sekali jenis tanaman, mulai dari sayur daun, sayur buah, bunga, dan di sini bersama dengan adik-adik magang dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Pengairan di sini kami memanfaatkan air dari sungai yang lewat ya di kawasan ini. Hanya saja memang yang membedakan adalah air yang kami gunakan dalam pertanian organik kami merupakan air yang sudah terfilter oleh beberapa komoditi tanaman juga, salah satunya adalah eceng gondok. Bisa dilihat beberapa jenis ikan-ikan kecil bisa hidup di sini dengan baik, dan ini menjadi salah satu parameter bahwa kualitas air tersebut cukup aman untuk pertanian organik. Di lahan ini ada beberapa filter yang kami gunakan, mulai dari ujung ketika air mulai masuk sudah kami terapkan filter dengan eceng gondok di layar pertama, kemudian di pertengahan hingga masuk ke lahan ini terus kami ada daun-daun semanggi eceng gondok yang merupakan salah satu tanaman pengikat racun yang dapat mengurangi potensi kontaminasi pada lahan pertanian organik. Sehingga di sini kami mengupayakan bagaimana agar air bisa menjadi aman dan layak untuk komoditi pertanian yang dikembangkan secara organik dan sesuai dengan SAD organik yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau dulu ya, mungkin beberapa tahun di awal-awal kami hanya mengembangkan sayur organik saja. Akhirnya saat ini kami juga dipertemukan itu ya oleh penyuluh dengan salah satu petani binaan mereka yang memproduksi beras sehat. Namun masih terkendala di pemasaran. Dari situ kemudian karena penyuluh ini tahu ya bahwa kami mengembangkan bisnis pertanian berbasis pertanian organik, maka kami bertemu untuk kemudian menjajaki kolaborasi. Sebenarnya ada latar belakang yang lain ya ketika saya memutuskan untuk berkolaborasi. Ketika saya bertemu dengan data-data bahwa ternyata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk membangun Kota Malang di bagian timur, ya di wilayah kami, maka konsekuensi yang lain adalah alih guna lahan. Itu sudah pasti, yaitu alih guna lahan pertanian yang notabene Cemoro Kandang ini sebagai salah satu lumbung pangan Kota Malang begitu ya. Kemudian lahan pertaniannya banyak berkurang untuk pembangunan infrastruktur publik. Tol misalnya, kemudian karena di sini juga daerah yang masih dingin, tempatnya relatif tinggi, sehingga banyak dibuka perumahan-perumahan baru di kawasan Cemoro Kandang. Jadi kolaborasi ini saya harapkan bisa menguatkan para petani untuk mempertahankan lahan pertaniannya agar tidak dialihfungsikan begitu ya, karena lumayan banyak dari data yang saya baca di kurun waktu 5 tahun terakhir itu sudah 75 hektar kalau tidak salah ya, lahan pertanian yang kemudian berubah menjadi sarana publik gitu. Itu ya, jadi kenapa petani menjadi tertarik? Asumsinya adalah karena salah satunya mereka bingung menjual hasil pertaniannya. Jadi semoga dengan kolaborasi ini petani juga bisa fokus pada pengembangan lahannya, tidak lagi bingung memikirkan pasarnya.
Perkenalkan, nama saya Pak Sugeng. Saya asli warga Cemoro Kandang. Saya bertani mulai tahun 85, mulai berorganik tahun 2017. Saya bertani beralih ke organik karena biar struktur tanahnya itu bagus, terus biar anak cucu saya mau bertani. Kalau pakai kimia, struktur tanahnya itu padat. Kalau pakai organik, struktur tanahnya tadi empuk. Iya, dulu sebelum ada Perumnas ya bertani semua. Banyak yang beralih sekarang. Saya tidak beralih ke bidang lain supaya tanah lahan sawah di Cemoro Kandang itu tetap jadi pertanian. Ya, harapan saya di suatu kelak nanti lahan sawah ini tidak jadi perumahan, Pak. Tetap jadi pertanian, di bidang pertanian. Makanya untuk mempertahankan lahan kan berorganik itu tadi. Jadi Cemoro Kandang ini memang merupakan salah satu lumbung pangan Kota Malang ya. Hamparan, kalau kita lihat hamparan di sini memang salah satu penghasil padi gitu ya, beras ya untuk area Kota Malang gitu. Jadi ketika banyak berkurang, saya juga kepikiran gitu ya bagaimana nanti sumber pangan masyarakat Kota Malang ini akan didapatkan gitu apabila alih guna lahan ini banyak terjadi khususnya di Cemoro Kandang. Ada hari ini kita panen dari bedek ini dulu, yang sekiranya dicari yang udah siap untuk dipanen ya. Sioma, mungkin selada, kalau misalnya ada yang udah gede boleh kita panen. Ini kan Oke, sip. Nah, dicari yang ukurannya gede. Jadi di rata-rata hampir di semua bedeng di kebun ini ataupun di kebun di pekarangan kami menerapkan sistem multi crop. Jadi di sini ada beberapa jenis sayur yang berbeda yang kami aplikasikan dalam satu bedeng. Ini namanya plant remedies ya. Jadi salah satu konsep dalam pertanian organik bagaimana kita bisa meminimalkan hama yang masuk ke bedeng tersebut atau menyerang tanaman tersebut dengan kolaborasi beberapa jenis tanaman yang mereka bisa saling melindungi. Salah satu contohnya di bedeng ini, di tanaman kale cepat sekali terkena hama, kutu putih ataupun ulat, dan kami selipkan tanaman selada di sini karena tanaman selada ini adalah jenis sayuran bergetah. Pada usia yang relatif muda, dia bisa mengeluarkan rasa pahit yang tidak disukai oleh tanaman. Jadi kami melindungi tanaman kale di sini dengan cara menanamkan jenis sayuran yang lain, yaitu selada yang tidak disukai oleh hama. Makanan organik itu kalau saya terjun sendiri menanam itu memang apa ya, saya bilang benar-benar pertanian yang berbasis fitrah kalau saya sebut. Artinya apa? Dia ditanam itu dengan motivasi yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik,
dia tidak dipaksa untuk bertumbuh dengan bahan-bahan kimia yang sifatnya meracuni gitu ya, baik meracuni tanahnya, tanaman itu sendiri ataupun kita yang mengkonsumsi gitu. Jadi istilahnya tanaman organik itu adalah tanaman yang murni ya, murni dengan semua kebaikan dari alam gitu. Dan sebagai petani di awal-awal berkebun saya juga tentunya berharap ya tanaman yang saya tanam ini akan tumbuh subur, dan itu pasti akan keluar doa-doa. Nah, itu yang kemudian menjadikan organik itu tidak hanya sekedar sayuran yang kita konsumsi, tetapi apa yang ada di dalam diri tanaman itu sendiri yang kemudian membantu kita untuk merecovery penyakit-penyakit yang kita derita, mungkin begitu. Perkenalkan, nama saya Imelda Bubulangkola, biasa dipanggil Melda. Saya siswa dari SMKPP Negeri Kupang. Luas lahan orang tua di Kupang 4 are, Kak. Terus di sana kami ada menanam tomat, lombok, ada timun, ada sawi, ada lobak, terus ada sama selada darat, Kak. Di sana, di NTT sana kebanyakan menggunakan kimia, Kak. Jadi saya di sini ingin belajar tentang organik. Biar ketika saya pulang, saya ingin melakukan organik, Kak. Kalau perbedaan tanah di Malang sama di Kupang, lebih suburnya di Malang, Kak. Karena di sana cuacanya agak panas, Kak. Tanamannya kadang kerdil, nggak bagus. Ketika saya pulang, saya ingin melakukan pembuatan pupuk pestisida karena kebanyakan di Kupang hanya menggunakan pupuk kimia aja. Iya, cita-cita ingin menjadi petani muda yang sukses. Harapan saya untuk pertanian organik di Indonesia adalah yang pertama, pertanian organik ini bisa semakin meluas ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat anak-anak muda itu terjun ke dunia pertanian, ini masih menjadi PR bagi kita semua, terutama bagi saya juga sebagai salah satu yang membangun lembaga pelatihan pertanian ya, menjadi tempat belajar bagi anak-anak. Ya, semoga anak-anak muda mau terjun ke dunia pertanian, khususnya pertanian organik. Mengapa? Karena kalau bukan mereka, dimulai dari kita misalnya, tidak dilanjutkan oleh mereka, maka kita akan mendapati dua hal. Satu, pertanian yang semakin berkurang jumlahnya. Yang kedua adalah kualitas lahan ataupun kualitas makanan yang semakin turun kualitasnya gitu. Jadi harapannya ada upaya-upaya yang dilakukan untuk terus mengembangkan. Kita sama-sama bergerak bersama untuk membangun SDM pertanian, terutama di bidang pertanian organik. Agar lahan pertanian organik semakin luas, SDM untuk pelaku pertanian organik juga semakin banyak, dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengedepankan khususnya pertanian organik itu sendiri.